Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai mekanisme katup Single Overhead Camshaft atau SOHC. Untuk pengertiannya, SOHC adalah singkatan dari Single Overhead Camshaft, yaitu merupakan mesin yang menggunakan satu camshaft atau yang biasa dikenal noken as. Jadi setiap silinder terdapat satu noken as dengan dua katup, yaitu katup e-shaft atau intake dan katup buang atau exhaust. Nah, katup intake sendiri berfungsi untuk memasukkan atau menghisap campuran bahan bakar dan udara ke dalam ruang bakar. Sedangkan katup exhaust berfungsi sebagai pembuangan sisa pembakaran ke exhaust atau ke knalpot gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen Single Overhead Camshaft atau SOHC. Komponen yang pertama yaitu sprocket gear. Sprocket gear merupakan roda gigi yang terletak pada ujung depan poros nok. Fungsinya untuk menerima energi putar dari crankshaft sprocket gear dan meneruskannya menuju poros nok. Jumlah roda gigi pada camshaft sprocket gear lebih banyak daripada crankshaft. Perbandingannya yaitu 2:1, 2 gigi cam dan 1 gigi crank. Tujuannya agar camshaft berputar satu kali saat satu siklus 4 tak. Perlu diingat bahwa prinsip motor 4 tak yaitu menghasilkan energi putar dengan 2 kali putaran polos engkol. Komponen selanjutnya yaitu crankshaft sprocket gear. Merupakan sebuah roda gigi yang terletak di ujung depan poros engkol. Fungsinya untuk memutar poros nok agar proses pembukaan katup bisa berjalan. Komponen ini menjadi awal dari powertrain, sistem mekanisme katup. Karena energi yang digunakan untuk melakukan pembukaan katup berasal dari putaran flywheel. Next ke komponen berikutnya yaitu timing belt atau timing chain. Merupakan sebuah komponen yang berfungsi untuk menghubungkan gigi sprocket antara crankshaft dan camshaft. Sehingga ketika poros engkol berputar, poros nok juga ikut berputar. Perbedaannya terletak pada bahan yang digunakan. Timing belt menggunakan sabuk karet seperti V-belt sehingga lebih tenang namun kurang kuat. Sementara timing chain menggunakan bahan baja seperti rantai sehingga lebih kuat namun lebih berisik. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Komponen selanjutnya yaitu tensioner. Merupakan komponen tambahan untuk mendukung kinerja timing chain. Berfungsi untuk menarik timing chain agar selalu tegang. Tensioner memiliki dua macam tipe, yaitu tipe roller dan tipe hidrolik. Untuk tipe roller memanfaatkan pegas untuk menegangkan timing chain, sementara tipe hidrolik memanfaatkan oli mesin untuk menegangkan timing chain. Namun tipe hidrolik ini memerlukan komponen tambahan berupa chain guide agar lebih maksimal. Next kita ke komponen timing chain guide. Timing chain guide terhubung dengan tensioner hidrolik. Fungsinya untuk menekan timing chain agar tetap tegang. Tensioner hidrolik tidak secara langsung menekan timing chain. Komponen ini memiliki piston yang akan menekan chain guide. Sementara chain guide yang berbentuk memanjang akan menekan timing chain secara langsung, sehingga lebih stabil karena permukaan yang tertekan lebih luas. Kemudian komponen selanjutnya yaitu camshaft atau poros nok. Berbentuk poros memanjang dan memiliki beberapa lob atau tonjolan di sepanjang poros atau sudut tertentu.
Lob ini berfungsi menekan rocker arm agar katup dapat terbuka. Dalam mesin satu silinder, minimal memiliki 2 buah lob agar mengatur pembukaan katup hisap dan katup buang. Penempatan sudut lob juga tidak boleh sembarangan karena akan terhubung dengan timing pembukaan katup atau timing pengapian. Komponen selanjutnya yaitu rocker arm. Berfungsi untuk menekan katup ketika mendapatkan dorongan dari lob atau poros knock. Meski memiliki fungsi sama, terdapat perbedaan konstruksi antara tipe OHV dan OHC. Pada tipe OHC, rocker arm bersifat individu. Dengan kata lain, tidak terletak satu poros. Selain itu, karena camshaft terletak di antara rocker arm, maka tidak diperlukan valve lifter dan push rod yang terdapat pada mesin OHV. Sebagai tumpuan lob, rocker arm dilengkapi dengan roller yang akan berputar ketika camshaft berputar. Hal ini bertujuan agar tidak ada gesekan antara lob dengan rocker arm. Selain itu, rocker arm ini biasanya sudah berteknologi HLA atau Hydraulic Lash Adjuster. Teknologi ini melakukan penyetelan celah katup secara otomatis. Kemudian komponen selanjutnya yaitu katup atau valve. Merupakan pintu bagi saluran intake dan exhaust untuk mengalirkan gas atau bahan bakar. Selain menjadi pintu katup, juga harus tahan terhadap tekanan tinggi agar tidak bocor saat langkah kompresi. Pada katup terdapat bagian bernama valve seat. Komponen ini mempengaruhi ketahanan katup terhadap kebocoran. Apabila sudut valve seat tidak sesuai dengan dudukan pada kepala silinder, maka akan terjadi kebocoran. Dampaknya akan kehilangan kompresi, sehingga mesin akan berjalan tidak optimal. Nah, diameter katup hisap umumnya lebih besar dibandingkan dengan katup buang. Hal ini bertujuan agar udara bersih dapat masuk dengan leluasa ketika langkah hisap. Jadi, perbedaan antara katup buang dan katup hisap dapat dilihat dari diameternya. Untuk intake, diameternya lebih besar, kemudian exhaust, diameter katupnya lebih kecil. Seperti itu. Lanjut ke komponen berikutnya, yaitu valve spring atau pegas pengembali. Komponen ini berpengaruh terhadap kerapatan katup. Pegas pada katup bersifat keras karena pada posisi normal, pegas ini akan menekan katup agar tertutup rapat. Nah, jadi fungsinya yaitu mengembalikan katup setelah melakukan kerja. Ketika didorong oleh rocker arm, maka katup akan kembali ke posisi semula dengan bantuan valve spring atau pegas pengembali. Setelah mengenal beberapa komponen dari mekanisme katup SOHC, kita akan lanjut ke prinsip kerja single overhead cam atau SOHC. Nah, prinsip kerjanya yaitu rantai penggerak langsung memutar camshaft sehingga cam menekan rocker arm. Lob atau noken as yang berfungsi sebagai input untuk menggerakkan klep in dan katup buang atau klep X agar membuka dan menutup sesuai dengan timing pembakaran. Untuk perbedaannya tidak terlalu signifikan dari mekanisme katup yang lain. Hanya saja untuk SOHC ini satu knock berfungsi menggunakan 2 katup, sedangkan tipe lainnya yaitu DOHC memiliki kelebihan yaitu 1 katup 1 knock. Gitu teman-teman. Lanjut ke pemeriksaan mekanisme SOHC. Nah, untuk bagian yang sering diperiksa ketika melakukan praktik antara lain yaitu poros knock, kemudian pelaktu katup, kemudian batang penumbuk, katup in, katup X, kemudian penyetel celah katup, dan pegas katup. Nah, komponen-komponen tersebut merupakan komponen penting yang nantinya berpengaruh pada kinerja mesin tipe SOHC.
Maka dari itu, kita harus lebih memperhatikan pemeriksaan pada bagian komponen tersebut sesuai dengan spesifikasi yang ada pada buku panduan. Oke, kemudian kita lanjut ke kelebihan dari mekanisme katup SOHC. Kelebihannya yang pertama yaitu lebih irit bahan bakar. Yang kedua, biaya produksi dan perawatan murah. Ketiga, konstruksi mesin lebih sederhana. Dan yang terakhir, torsi yang dihasilkan lebih baik ketika kecepatan rendah. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, tipe SOHC ini memiliki dua kekurangan, yaitu satu, lebih berisik ketika mesin bekerja karena menggunakan dua rocker arm. Dan yang kedua, RPM yang rendah, sehingga untuk tipe mekanisme katup SOHC ini tidak cocok untuk bagi kendaraan yang berkecepatan tinggi atau mengedepankan kecepatan, karena untuk kemampuannya yaitu cocok untuk RPM rendah. Oke, sampailah kita ke penghujung pembahasan pada materi kali ini, yaitu mekanisme overhead camshaft atau SOHC. Nah, kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu komponen dikatakan baik apabila sesuai dengan spesifikasi yang ada, serta mesin dapat bekerja secara normal tanpa gangguan apapun. Nah, maka dari itu SOHC ini tidak memiliki perbedaan yang terlalu besar dibanding dengan tipe yang lain, yaitu seperti OHV, OHC, SOHC maupun DOHC. Nah, intinya SOHC ini itu tadi, untuk satu piston yang dilengkapi dengan dua katup, yaitu katup in dan X, hanya membutuhkan satu knock atau lob untuk menekan dua rocker arm, sehingga untuk mekanisme kerjanya satu knock menggerakkan dua katup seperti itu. Nah, untuk tipe DOHC menggunakan dua knock atau dua lob untuk menggerakkan masing-masing katup. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Sampai berjumpa di lain waktu. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.